Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan mengenai berlaku dan berakhirnya P3B. Kelompok kami terdiri atas Mila Nikmatulaili, Akbar Dwi Kurnia, Khania Pratnya Paramita, Yulia Rahmadewi, dan Nanang Khoirul Anam. Materi yang pertama adalah penghindaran pajak berganda secara bilateral. Setiap negara memiliki kedaulatan untuk memajaki, baik itu warga negaranya maupun sumber yang berasal dari negaranya. Prinsip ini dikenal sebagai worldwide income. Prinsip ini dianut oleh semua negara agar pendapatan yang berasal dari pajak lebih maksimal, tetapi hal ini menimbulkan masalah, yaitu adanya pemajakan lebih dari satu kali. Dalam penghindaran pajak berganda internasional, ada dua cara yang dapat dilakukan. Pertama, dengan cara unilateral atau sepihak. Kedua, dengan cara bilateral antara dua negara atau multilateral lebih dari dua negara. Namun, di sini yang akan dibahas adalah penghindaran pajak berganda dengan cara bilateral. Baik, selanjutnya perjanjian bilateral. Nah, perjanjian ini merupakan perjanjian yang dilakukan oleh dua negara yang mengatur mengenai pembagian hak pemajakan atas penghasilan yang diperoleh atau diterima oleh penduduk dari salah satu atau kedua negara yang telah melakukan persetujuan. Selanjutnya mengenai tujuan penghindaran pajak berganda. Di sini ada 3 tujuan besar. Yang pertama, tidak terjadi pemajakan ganda yang memberatkan wajib pajak. Yang kedua, peningkatan sumber daya manusia. Dan yang ketiga, pertukaran informasi guna mencegah penggelapan pajak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai persetujuan penghindaran pajak berganda atau tax treaty. Persetujuan penghindaran pajak berganda atau tax treaty adalah pengenaan pajak lebih dari satu kali oleh dua negara atau lebih atas suatu penghasilan yang sama. Tax treaty ditujukan untuk menentukan alokasi hak pemajakan dari suatu transaksi yang terjadi antara negara sumber atau negara tempat sumber penghasilan berasal dan negara domisili atau negara tempat wajib pajak tinggal atau menetap. Ada 5 tujuan tax treaty, yaitu yang pertama, menghindari pajak berganda yang akan membebani dunia usaha. Yang kedua, meningkatkan investasi asing. Yang ketiga, meningkatkan sumber daya manusia. Yang keempat, pertukaran informasi untuk mencegah pengelakan pajak atau tax evasion. Dan yang kelima, kedudukan antar negara adalah setara. Selanjutnya, tax treaty memerlukan prosedur persetujuan bersama atau mutual agreement procedure dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak dan Otoritas Pajak Negara atau yurisdiksi mitra P3B. Permintaan pelaksanaan MAP dapat diajukan oleh wajib pajak melalui Direktur Jenderal Pajak, Otoritas Pajak Negara Mitra P3B, atau yurisdiksi mitra P3B dalam batas waktu pelaksanaan MAP. Saat ini, terdapat 70 mitra P3B yang bekerja sama dengan Indonesia. Kemudian, permintaan pelaksanaan MAP dapat diajukan bersamaan dengan permohonan wajib pajak untuk mengajukan yang pertama, keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 Undang-Undang. Yang kedua, permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 Undang-Undang, atau yang ketiga, permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat 1 huruf B Undang-Undang. Direktur Jenderal Pajak atau Dirjen Pajak dapat melakukan pertukaran informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah perpajakan dengan otoritas pajak negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B sesuai dengan ketentuan P3B yang berlaku. Selain itu, Direktur Jenderal Pajak dapat meminta informasi kepada wajib pajak atau pihak lain mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah perpajakan yang akan dipertukarkan.
Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk meneliti permintaan pelaksanaan MAP untuk menentukan dapat atau tidaknya dilaksanakan MAP. Kesepakatan harga transfer atau Advance Pricing Agreement yang selanjutnya disebut apa? Yang berlaku dan mengikuti bagi 1. Direktur Jenderal Pajak dengan wajib pajak, atau 2. Direktur Jenderal Pajak dengan wajib pajak dan otoritas pajak negara mitra P3B atau yurisdiksi mitra P3B selama jangka waktu apa? Selanjutnya, kelompok kami akan membahas subbab ketiga, yaitu mengenai berakhirnya persetujuan. Nah, berakhirnya persetujuan P3B ini harus diwakili oleh perwakilan diplomatik dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis. Nah, persetujuan P3B ini akan tetap berlaku sampai diakhiri oleh salah satu pihak pada persetujuan. Jadi, masing-masing pihak pada persetujuan ini dapat mengakhiri berlakunya persetujuan. Nah, pemberitahuan tertulisnya itu tentang berakhirnya persetujuan tentu saja. Nah, jangka waktu untuk menyampaikan pemberitahuan tertulisnya yaitu sekurang-kurangnya 6 bulan sebelum berakhirnya tahun takwim sejak berlakunya persetujuan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.